Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa JPN TV di seluruh Indonesia bahkan di belahan dunia. Alhamdulillah pada hari ini kami ada di DPP Gas Bumi, Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia. Kaitannya adalah ingin wawancara eksklusif sejarah berdirinya Gas Bumi yang insya Allah akan dijabarkan oleh langsung Ketua Umum, Sekjen, dan Wakil Ketua. Dan pada hari ini pula kami selaku dari JPN TV dan juga alhamdulillah kami juga pengurus, maka ingin menanyakan dari sejarah berdirinya, terus program-programnya, terus visi-visinya, sehingga masyarakat Indonesia mengetahui kiprah daripada Gas Bumi yang insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Maka dari itu, mari pemirsa seluruh Indonesia dan seluruh belahan dunia, mari kita ikutin wawancara eksklusif yang akan dipandu oleh reporter kami adalah Gun Wahyu. Silakan Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa JNN TV di mana saja berada. Dan kali ini saya bersama pimpinan kami JNN TV alhamdulillah berada di kantor pusat Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia. Dan alhamdulillah bicara soal serikat buruh, nanti saya akan beritahu kepada pemirsa bahwa apa saja sih serikat buruh dan apa itu serikat buruh Indonesia Muslim tentunya. Dan pemirsa nanti kita sama-sama akan saya perkenalkan. Di sini saya langsung akan wawancara secara eksklusif bersama pengurus-pengurus dari Dewan Pusat Serikat Buruh Muslim Indonesia. Baik, saya sapa satu persatu kepada Dewan Pengurus. Assalamualaikum. Kami bersama langsung Ketua Umum Bapak Haji Rojak BAC ya. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ditemani dengan para jajaran pengurusnya Bapak Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan juga Bapak Insinyur Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sukani SH. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa di mana saja Anda berada, kali ini saya akan menanyakan langsung kepada Bapak Ketua Umum Bapak Haji Rojak tentang sejarah Gas Bumi. Pak Haji Rojak, saya wakil dari masyarakat ya, agar masyarakat secara luas tahu apa sih Gas Bumi dan bagaimana sejarahnya. Silakan Pak Haji Rojak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ralat dulu, nama saya Haji Abdul Razak Yahya. Ya. Jadi berdirinya Gas Bumi ini itu kita adakan waktu deklarasi di Aula Al-Azhar Jakarta Selatan tanggal 2 September 2003. Jadi di sini Gas Bumi ini didirikan itu dalam rangka untuk memperjuangkan nasib buruh yang ada di Indonesia. Lalu di sini reformasi yang auranya masih sangat terasa hingga kini ternyata dampaknya tidak begitu signifikan, sehingga dirasakan oleh kaum buruh Muslim Indonesia. Realitas yang objektif yang ada kendati pasca reformasi lahir dan bermunculan banyak serikat buruh, nyatanya harkat buruh Muslim belumlah ditempatkan sebagaimana mestinya. Harkat yang dimaksud di sini adalah bukan hanya peningkatan kesejahteraan secara material, melainkan kesejahteraan moral dan spiritual. Jadi untuk itu berbicara mengenai hak buruh Muslim, di sini kita bukan berarti mengkotak-kotakan anak bangsa dalam sekat-sekat sektarian, karena secara objektif dapat dikatakan dari seluruh jumlah buruh yang ada di negeri ini, bagian terbesar adalah beragama Islam. Oleh karena itu sangat pantas apabila sebagian besar elemen bangsa ini, kaum buruh Muslim, memperoleh perhatian yang besar pula. Logikanya sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin, apabila kaum Muslim berada di tempat kaum mayoritas memperoleh kesejahteraan yang proporsional, maka umat lain sebagai kaum yang harus dilindungi oleh Islam akan memperoleh kesejahteraan yang sama pula. Jadi untuk itu di sini kami memang berdiri sejak 2003, tapi dengan adanya kejadian-kejadian yang menimpa negara kita, dari mulai adanya pandemi, itu berapa tahun kita memang agak ini. Di samping itu juga dengan terjadinya banyaknya anggota kita di perusahaan-perusahaan, karena banyak sebagian anggota kita adalah berada di
produksi padat karya. Jadi di sini kita agak tersendat untuk aktivitas selama ini. Dan ya kami mulai saat ini juga, pada saat yang kesempatan yang baik ini, kita akan menggerakkan kembali roda organisasi dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk itu diharapkan nanti teman-teman aktivis, pengurus, semua pengurus dan anggota Gas Bumi, maka kami himbau agar kembali menghidupkan kembali Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia, dan terus kita berkoordinasi dalam rangka ikut andil mensejahterakan rakyat negeri ini, karena memang kita sangat cinta pada rakyat negeri ini, terutama kaum buruh khususnya. Dan itulah mungkin yang bisa kami sampaikan untuk saat ini, dan nanti akan disampaikan oleh teman-teman kami apa saja program yang akan kita lakukan, jangka panjang dan jangka pendek. Tapi yang jelas inti dari permasalahan ini, kita mengharapkan bahwa Indonesia, negara kita ini akan menjadi negara yang welfare state, negara kemakmuran, negara yang sejahtera, yang selama ini memang kesejahteraan itu belum dapat dipenuhi oleh negara, walaupun kita sudah mencapai kemerdekaan 77 tahun. Dan nanti teman-teman kami akan membeberkan hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh negara yang selama ini belum diberikan. Jadi itulah cukup dari saya pengantar, dan marilah kita kompak bersatu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Gas Bumi yang saat ini memang mulai menggeliat kembali, ya, maka nanti akan memberikan dampak yang positif untuk gerakan buruh dan kaum buruh Indonesia serta rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya. Pak Haji telah memaparkan secara luas, padat, singkat tentang sejarah Serikat Buruh Muslim Indonesia, dan dalam artian semoga dari karya dari seorang pengurus atau wadah dari Gerakan Serikat Buruh Indonesia ingin mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia. Itu perjuangan secara totalitas ya. Oke, baik, saya beralih kepada Pak Insinyur Edi nih ya. Pak Insinyur Edi, tentunya wadah ini kan punya visi dan misi. Bagaimana secara akurat, secara total untuk visi misi dari Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara umum, Gas Bumi memiliki visi adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi kaum buruh Indonesia. Untuk mencapai visi ini, maka kami memiliki misi-misinya. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja bagi kaum buruh Indonesia. Dan juga yang kedua, mewujudkan upah yang layak bagi kaum buruh Indonesia. Terus memperjuangkan terbentuknya perundang-undangan yang adil bagi kaum buruh Indonesia, mengadakan bagi kaum buruh yang tersingkirkan atau tertindas, termasuk menghidupkan kembali memperjuangkan bagi kaum buruh yang tertindas. Lanjutnya menciptakan hajat hidup bagi kaum buruh Indonesia. Kemudian secara singkat visi misi kaum buruh bagi Gas Bumi. Oke, baik, saya akan beralih ke Bapak Muhammad tadi? Daud ya. Bapak Daud ya, BSC. Assalamualaikum Pak Daud. Baik, kalau tadi bicara misi, visi dan misi, ya tentunya Gerakan Serikat Buruh Indonesia Muslim Indonesia ini ada yang namanya program-program. Program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Bagaimana ke depannya program menurut Pak Muhammad Daud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk buruh. 77 tahun kita merdeka. Buruh selalu diabaikan dan menjadi suatu ajang suara untuk partai. Tapi sekarang kita akan rubah bahwa Undang-Undang Dasar 45 menjamin buruh bahwa kesehatan, pendidikan, hak pensiun, hak perumahan sebenarnya sudah diatur oleh negara, tapi selama ini diabaikan. Inilah satu usaha kita sebagai buruh untuk memperjuangkan, terlepas daripada diterima atau tidak, tapi itu suatu usulan bagi warga negara yang mempunyai hak untuk mensejarahkan diri. Hanya kami usulkan satu, di dalam pemerintahan Indonesia, coba beri kesempatan
kemudahan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjamin suatu kesehatan yang mandiri dan gratis. 2. Pendidikan yang gratis untuk anak-anak buruh. Karena buruh tidak akan meminta suatu upah yang besar, tapi suatu kesejahteraan, jaminan untuk melangsungkan kehidupan daripada keturunan mereka dengan ada jaminan dari pemerintah. Saya kira 77 tahun kita merdeka. Sekarang serikat-serikat buruh banyak yang terlena hanya memperjuangkan masalah. Artinya perjuangan-perjuangan yang sifatnya ya mungkin kita belum bersatu, tapi kita dah hari ini kita usahakan untuk bersatu. Mari kita adakan suatu persatuan buruh dan menciptakan suatu lapangan kerja, menciptakan suatu hak-hak buruh untuk jaminan dan kesehatan untuk rakyat seluruh Indonesia. Saya kira hanya begitu. Tolong hari ini kita ucapkan tidak ada kata terlambat untuk berjuang. Selamat berjuang buruh Indonesia. Sekian dan terima kasih dari saya. Kami dari Gabungan Serikat Buruh Muslim Indonesia sudah barang tentu sampai saat ini pun kami masih eksis. Karena belakangan ini banyak dari Dewan Pengurus Daerah maupun Dewan Pengurus Cabang itu meminta tetap gas bumi adalah tetap eksis. Nah, untuk itu karena dengan adanya reformasi maka terbentuklah beberapa DPP sehingga yang pada gilirannya dilihat secara kacamata makro dari negara-negara bahwa Indonesia hampir mengalami keburukan. Untuk itulah kami Gas Bumi aktif mungkin sampai dengan 2023 dan kami akan mengeluarkan Munas luar biasa. Yang pada gilirannya kami juga akan menyambung kemitraan baik ke lembaga eksekutif, yudikatif maupun eksekutif. Baik, untuk itu harapan kami bagi rekan-rekan khususnya di DPD, DPC, mari tetap kita bergabung karena kita akan menciptakan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia. Secara umum, marilah kita bersatu dan kita tingkatkan rasa kesatuan buruh Indonesia. Pemirsa, Sekian, terima kasih. JMN TV di mana saja berada dan bahkan di belahan dunia. Dan baru saja kita saksikan bersama-sama wawancara eksklusif di kantor Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia, tentunya bersama Ketua Umum Pusat yaitu Bapak Haji Abdul Razak Yahya di Aceh dan bersama Bapak Muhammad Daud PSC, Bapak Insinyur Edi Haryanto, juga bersama Bapak Sukani Esa. Dan pemirsa, di mana saja Anda berada, tentunya ini merupakan angin segar buat kita bersama. Karena ini adalah salah satu memperjuangkan putra-putri bangsa Indonesia ke depan. Betul Pak ya? Dan semoga dari Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia, Indonesia menjadi maju, Indonesia akan mudah kembali dan semangat luar biasa. Dan tentunya endingnya adalah kemakmuran kita bersama. Pemirsa, mungkin selesai sudah wawancara eksklusif kami dari JMN TV. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita kembalikan ke kami punya pimpinan yaitu Bapak Rizie Santo. Silakan. Baik pemirsa di seluruh Indonesia bahkan di belahan dunia, alhamdulillah tadi barusan wawancara eksklusif dengan pengurus DPP Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia yaitu Ketua Umumnya Pak Haji Abdul Razak Yahya dan Sekjennya Insinyur Edi Haryanto PM dan Wakil Ketua Bapak Muhammad Daud PSC dan Wakil Ketua Bapak Sukandi Sarjana Hukum. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan semua apa yang tadi kita dengarkan dari beliau-beliau ini bisa menjadikan motivasi untuk seluruh buruh seluruh Indonesia demi untuk kesejahteraan, untuk menuju masyarakat yang baldatun warabun gofur. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia ini manfaatnya dirasakan oleh buruh seluruh Indonesia langsung baik untuk saat ini maupun nanti untuk kedepannya, sehingga harapan dari masyarakat Indonesia untuk bisa hidup layak, sejahtera, kecukupan, pendidikan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, maka mudah-mudahan bisa tercapai
dengan adanya program-program dari Gerakan Buruh Muslim Indonesia ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Bisa.